Oke, selamat pagi Mem Christine. Sekarang kelompok kami akan membahas tentang dampak wabah COVID-19 terhadap kegiatan usaha di sektor perhotelan Indonesia dalam masa pandemi ini. Jadi di kelompok kami ini ada yang pertama ada Billy Wardana, lalu kedua ada Feren Angelin, yang ketiga ada saya sendiri Giraldi Misael Inocencio, yang keempat ada Jansen Julius, dan yang kelima ada Matthew Armin. Lanjut. Oke, yang pertama ada abstrak. Jadi dalam pandemi COVID-19 ini, atau coronavirus disease 19, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan nama coronavirus, hingga saat ini masih melanda dunia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak menempati posisi 4 di dunia, diperkirakan akan lebih rentan bagi masyarakatnya untuk melakukan penularan virus, serta diperkirakan akan lebih panjang langkah waktu penanganan virus ini di negara lain karena tingkat disiplin yang masih kurang. Dampak pandemi ini tentunya tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, namun tentunya sangat berdampak dalam aspek ekonomi. Masyarakat diharuskan untuk melakukan social distancing serta meminimalisir sedikit mungkin agar kegiatan dapat dilakukan secara daring tanpa adanya kegiatan tatap muka. Hal ini berdampak pada aspek ekonomi masyarakat secara umum. Tidak sedikit pekerja yang di PHK karena perusahaan tempat mereka bekerja telah berhenti beroperasi baik secara temporer maupun permanen. Dengan adanya pandemi ini, salah satu industri sektor yang sangat terkena pandemi COVID-19 sendiri yaitu industri sektor pariwisata, yang terbagi lagi menjadi dua aspek utama, yaitu pada sektor pariwisata serta akomodasi pariwisata yaitu perhotelan. Sektor ini secara umum tertumbuh beberapa bulan terakhir. Jurnal ilmiah ini dibuat untuk mengkaji tentang dampak dari adanya wabah COVID-19 terhadap kegiatan pariwisata khusus sektor perhotelan di Indonesia dalam masa pandemi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata Indonesia, khususnya sektor bisnis akomodasi pariwisata di Indonesia. Next slide. Lanjut kita ke dalam pembahasan. Pandemi COVID-19 ini telah menyebar di Indonesia sedari 1 tahun belakangan ini. Untuk saat ini, pemerintah Indonesia telah membatasi seluruh pergerakan masyarakat dalam dan antar kota, pembatasan jam kerja, operasional transportasi publik, mengadakan checkpoint di beberapa lokasi untuk memantau pengendara kendaraan, membangun rumah sakit, dan menunjuk rumah sakit rujukan khusus penanganan COVID-19. Mewajibkan social distancing dan physical distancing, meliburkan sekolah dan kampus, memperlakukan sistem kerja work from home bagi seluruh pegawai perkantoran, dengan mengikuti syarat tertentu, melarang kegiatan yang menimbulkan keramaian, dan lain-lain. Lalu semua ini berbanding berbalik di mana sektor pariwisata, khususnya bidang perhotelan, sangat bergantung pada pergerakan masyarakat. Situasi terjadi sekarang malah justru menekan keberlangsungan industri ini. Jadi banyak industri yang beroperasi tidak sesuai target semula. Pola konsumsi masyarakat bergeser secara otomatis, masyarakat cenderung untuk melakukan segala aktivitas di dalam ruangan dan meminimalisir untuk keluar rumah. Tidak melakukan kegiatan pariwisata, industri perhotelan telah terpukul paling keras dan memiliki dampak besar pada pandemi ini. Indonesia merasakan dampak dan penyebabnya dengan berbagai kebijakan yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah pemekarannya, serta kebijakan-kebijakannya yang berdampak signifikan terhadap semua sektor masyarakat di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Oke, dalam tujuan penelitian ini memiliki tujuan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk kita bisa mengetahui langkah dan juga berbagai macam cara yang baik untuk dan tepat untuk kita bisa menyelamatkan industri perhotelan di keadaan yang susah sekarang ini, yaitu kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 di Indonesia, agar usaha bisnis di bidang perhotelan ini bisa tetap memberikan kestabilan bahkan peningkatan yang luar biasa untuk perekonomian bangsa di Indonesia ini. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui yang pertama, apakah terjadi perubahan dalam minat pengunjung hotel pada saat pandemi. Yang kedua, mengetahui apa yang menjadi faktor utama penyebab perubahan minat pengunjung. Yang ketiga, yaitu usaha atau langkah apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan minat pengunjung. Metode penelitian yang kami lakukan ini dengan cara menggunakan metode survei
dengan pendekatan deskriptif, kualitatif. Dengan cara pembagian kuesioner mengenai survei minat pengunjung untuk menginap pada masa pandemi COVID-19. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian kuesioner yang diisi secara dalam jaringan dengan bantuan media Google Form yang disebarluaskan melalui sosial media. Media Google Form dipilih untuk meminimalisir pertemuan secara langsung, mengingat keadaan sekarang dalam masa pandemi yang mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga jarak. Kuesioner yang telah dibuat sendiri meliputi 3 tahap, yaitu menjanjikan data, memilih data, dan kemudian menarik kesimpulan. Target responden kuesioner dalam penelitian yang dilakukan adalah khalayak secara umum yang pernah melakukan pariwisata atau menginap di hotel dalam situasi pandemi ini. Total jumlah sampel yang berhasil dikumpulkan adalah berjumlah 20 responden. Pengumpulan data kami lakukan dengan menggunakan teknik kuota sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, digunakan untuk menghasilkan data deskriptif dampak COVID-19 terhadap kegiatan pariwisata, khususnya sektor perhotelan di Indonesia dalam masa pandemi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang dilakukan dengan 3 tahap, yaitu reduksi data, sajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi data dengan berfokus pada dampak COVID-19 terhadap kegiatan pariwisata, khususnya sektor perhotelan di Indonesia dalam masa pandemi. Selanjutnya yaitu tahap sajian data yang berupa hasil deskripsi dampak COVID-19 terhadap kegiatan pariwisata, khususnya sektor perhotelan di Indonesia dalam masa pandemi, serta cara mengatasi permasalahan yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu tahap penarikan kesimpulan. Next slide. Untuk hasilnya sendiri, dari pengumpulan data yang telah penulis lakukan, sampel diambil dari 20 orang responden yang mayoritasnya adalah mahasiswa remaja yang masih aktif berkuliah dan pada akhirnya menghasilkan jawaban yang bervariasi. Namun, dapat disimpulkan bahwa angka minat pengunjung untuk menginap berada di bawah 50% dari jumlah responden. Hal ini diakibatkan oleh tingginya tingkat ketakutan masyarakat akan penularan COVID-19. Hanya sebagian saja yang memang mengikuti aturan yang telah diatur oleh pemerintah tentang pembatasan sosial dan yang memang mengikuti aturan yang telah diatur oleh pemerintah tentang. Namun, meskipun jumlah minat yang kecil, bukan berarti tidak ada orang sama sekali yang berminat untuk menginap di hotel. Walaupun kecil, namun berdasarkan data penelitian, setidaknya kurang lebih 40% dari responden menyatakan bahwa mereka berminat untuk menggunakan jasa layanan perhotelan. Protokol kesehatan adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak hotel untuk dapat menarik minat pengunjung. Terlihat dari 85% responden menjadikan tingkat protokol kesehatan hotel sebagai acuan pertimbangan menginap. Penawaran promo dengan tingkat harga jual yang rendah pun tidak dapat menarik minat pengunjung dengan jumlah yang signifikan. Dari pengumpulan data yang kami lakukan, 100% responden menginginkan satu hal yang sama, yaitu keinginan agar pihak hotel meningkatkan pemberlakuan protokol kesehatan di hotel. Dengan begitu, ini menjadikan protokol kesehatan sebagai syarat mutlak agar pengunjung bisa merasa aman, yang pada akhirnya meningkatkan minat pengunjung untuk memakai jasa layanan perhotelan. Next. Oke, jadi ini ada tabel 1. Jadi diagram 1,1 ini merupakan tabel dari gambaran minat pengunjung untuk menggunakan jasa layanan perhotelan pada masa pandemi. Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak menghilangkan minat pengunjung untuk menggunakan jasa layanan perhotelan. Setidaknya, ada 40% dari responden yang masih berminat untuk menggunakan jasa pelayanan hotel. Next. Lalu, ini merupakan gambaran alasan ketidakminatan responden untuk menggunakan jasa pelayanan perhotelan pada saat pandemi. Berdasarkan data, ketakutan akan terpaparnya COVID-19 terhadapnya menjadikan hal tersebut sebagai alasan lebih dari 50% responden untuk tidak menggunakan jasa pelayanan perhotelan untuk saat ini. Hanya 5% saja yang memang mengikuti aturan dari pemerintah untuk menjaga jarak dan melakukan segala aktivitas di rumah. Next. Lalu dalam gambar ketiga, merupakan gambaran pertimbangan pengunjung untuk menggunakan jasa layanan perhotelan pada masa pandemi. Dari tabel tersebut, protokol kesehatan adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak hotel untuk dapat menarik minat pengunjung. Terlihat dari 85% responden menjadikan tingkat protokol kesehatan hotel sebagai acuan pertimbangan menginap.
Lalu di gambar 4 merupakan gambaran apakah promo harga rendah mempengaruhi minat pengunjung. Seperti yang dapat terlihat di diagram sebelumnya, protokol kesehatan adalah syarat utama untuk menarik minat pengunjung. Jadi penawaran promo dengan tingkat harga jual yang rendah pun tidak dapat menarik minat pengunjung dengan jumlah yang signifikan. Dan untuk tabel terakhir merupakan gambaran aspek apa yang harus ditingkatkan dalam rangka menarik minat pengunjung. Dari pengumpulan data yang kami lakukan, 100% responden menginginkan satu hal yang sama, yaitu keinginan agar pihak hotel meningkatkan pemberlakuan protokol kesehatan di hotel dan memberikan rasa aman dari penularan COVID-19 yang ditakuti oleh pengunjung. Berikut beberapa poin yang dapat kami simpulkan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini dilaksanakan dengan harapan baik dan juga efektif untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Di sektor pariwisata Indonesia, ini agar tidak mengalami kebangkrutan atau dengan kata lain gulung tikar. Poin kedua, pandemi COVID-19 mempengaruhi minat pengunjung untuk menginap di hotel. Dari survei penelitian yang penulis buat, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak persentase orang yang tidak minat untuk menginap di hotel pada masa pandemi ini. Alasan yang menjadi penyebab ketidakminatan pengunjung umumnya karena takut akan kurangnya protokol kesehatan dan keamanan hotel. Serta beberapa dari responden mengatakan kalau tidak ada keperluan yang mendesak untuk menginap di hotel. Poin ketiga, adanya pandemi yang melanda di seluruh negara di dunia tanpa disadari telah merubah pola hidup manusia sehari-hari. Next slide. Untuk saran, setiap hotel perlu menerapkan protokol kesehatan demi menjaga keamanan dan kebersihan. Karena hal tersebut menjadi pertimbangan dan syarat mutlak pengunjung untuk memilih dan mempercayai hotel yang akan mereka inapi atau tinggali. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya.